mulai, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join untuk sosialisasi AKM. Langsung saja saya share apa yang akan disosialisasikan ya. Jadi untuk seperti yang kita ketahui bahwa mulai tahun kemarin kan udah nggak ada ujian nasional. Nah untuk tahun ini udah tidak ada ujian nasional, tetapi ada namanya asesmen nasional. Asesmen nasional itu awalnya mau dilaksanakan pada bulan Maret atau April tahun 2021, tetapi kemarin baru saja ada berita bahwa akan dilaksanakan di sekitar September kalau tidak salah. Nah, namun demikian agar AKM itu berjalan dengan baik dan lancar, guru diberi pelatihan terlebih dahulu agar tahu AKM itu apa, untuk apa, tujuannya bagaimana, terus bedanya sama UN itu seperti apa. Untuk AKM ini bisa diikuti oleh semua guru, tidak hanya guru, oleh semuanya, dan bisa mendaftar ini melalui ini gurubelajar.kemendikbud.go.id. Nah di sini nanti saya akan simulasi untuk pendaftaran yang punyanya Bu Arma. Mungkin nanti teman-teman yang belum ikut bisa untuk ikut. Jadi di sini tujuannya adalah agar kita memahami konsepnya AKM, terus bentuk pelaksanaan asesmennya itu seperti apa, kemudian contoh-contoh soalnya itu bagaimana, terus juga seperti yang saya lakukan ini, saya melakukan pengimbasan dengan mengajak teman-teman untuk mengikuti guru belajar seri AKM ini. Nah, di sini yang menjadi peserta itu ada semua guru dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, ada kepala sekolah, pengawas, kemudian peserta lain. Yang jelas syaratnya cuma kita itu sudah punya akun SIM PKB. Jadi mungkin kalau teman-teman akun SIM PKB-nya itu lupa password-nya, nanti bisa minta ke Ketua MGMP. Terus kemudian tahapannya bagaimana? Jadi nanti setelah mendaftar kita itu tahap pertama ada binteknya dilakukan secara online. Kemudian tahap kedua pengimbasan atau seperti yang saya lakukan sekarang. Nah jadwalnya ini untuk untuk pendaftarannya ini mulai dari kemarin bulan Desember, tanggal 22 Desember sampai nanti tanggal 23 Februari. Kemudian ini binteknya, saat ini sedang berlangsung bintek angkatan 5. Jadi hari ini kalau teman-teman ada yang daftar, di situ masih ada angkatan 6 sampai dengan angkatan 11. Ya, masih bisa untuk mengikutinya. Kemudian yang tahap berikutnya pengimbasan itu untuk semua angkatan. Nah, di sini saya tak contohkan Bligo ya. Bligo yang sudah ikut berapa ya? Ini kita bisa loh melihat sekolah-sekolah nih. SMK Muhammadiyah Bligo yang ikut baru 1 orang, nggak tahu siapa, mungkin wakil kurikulumnya. Jadi sebenarnya semua guru itu diharapkan bisa mengikuti. Ini saya contohkan misalnya SMK Seragi. SMK Seragi ini yang ikut sudah 20 orang misalnya. Terus siapa lagi? Ibu siapa iki? EL itu Bu siapa ya, dari SMK mana ya? Maksudnya bisa kita lihat, saya contohkan lagi misalnya mana SMK Muhammadiyah Kedungmuni misalnya. Tuh belum ada yang ikut, padahal diharapkan di setiap sekolah itu semua guru bisa mengikutinya, nggak hanya guru-guru, nggak hanya wakakurikulum, nggak hanya guru-guru yang mungkin tadinya mengajar UN. Nah sekarang caranya bagaimana kan kayak gitu. Tapi sebelum ke sana
Oh, ini nanti saya akan mensimulasikan cara daftarnya pakai akunnya Bu Arma. Tapi sebelumnya ini AKM itu apa? Nanti kita bisa melihat di Pusmenjar itu sudah ada video-video penjelasan mengenai AKM itu apa. Apakah dia menggantikan UN? Enggak, dia enggak menggantikan UN karena AKM ini nanti dilaksanakan satu sekolah itu hanya perwakilan. Jadi nanti ada perwakilan siswa kelas 11, kemudian ada nanti kepala sekolah. Jadi nanti ada ininya. Nah, jadi AKM itu ini nanti bisa di sini sudah di Pusmenjar ini sudah ada contoh-contohnya. Nah, sebelum ke sana, apa itu AKM? Nah, ini saya sudah buka ke PDF belum ya? Udah ke PDF belum ya? Sharingnya. Belum, masih internet. Oh iya. Masih internet. Oke. Nah, nih. Saya dari atas ya. Nah, ini asesmen itu apa sih? Nanti teman-teman kalau ikut kalau ikut kursus insya Allah nanti teman-teman akan tahu, tapi paling tidak ini ada gambarannya. Nah, di sini bahwa asesmen nasional program penilaian terhadap mutu. Jadi yang dinilai itu sekolahnya, bukan anaknya. Maka kenapa ya hanya perwakilan sampling anaknya saja, karena yang di mutu dari sekolahnya, dan nanti lebih ke literasi, numerasi sama karakter. Kenapa ke literasi numerasi? Karena literasi dan numerasi itu dianggap sebagai kompetensi dasar dari siswa yang harus dia miliki sehingga dia nanti bisa belajar yang lainnya kayak gitu. Terus di sini asesmen nasional itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kalau UN itu kan hanya diukur pada mata pelajaran tertentu, tapi kalau ini ya diukur sekolah dari basic kompetensinya, yaitu literasi dan numerasi. Kemudian AKM ini tidak menentukan kelulusan peserta didik, maka kenapa dilaksanakannya di kelas 11, bukan kelas 12. Terus ini yang menjadi pesertanya di sini sebagian kelas 5, kelas 8, kemudian kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadi nanti berdasarkan Dapodik itu dia dipilih dan dia menjadi sampel kayak gitu. Kemudian nih, mengapa kok hanya diikuti sebagian murid? Dikarenakan bahwa asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan prestasi murid sebagai seorang individu. Jadi dia lebih ke memotret atau memetakan mutu dari sekolah secara keseluruhan. Terus kenapa kok sampelnya itu anak yang tengah-tengah? Karena kalau nanti sudah keluar hasilnya, si anak tersebut masih punya 1 tahun untuk follow up hasil dari AKM itu. Kayak gitu. Kemudian apakah asesmen nasional menggantikan UN? Enggak, itu tidak menggantikan UN. Jadi dia hanya untuk mengevaluasi ini. Asesmen menggantikan peran UN dalam sumber informasi untuk pemetaan sama mengevaluasi mutu sistem pendidikan, tetapi tidak digunakan sebagai syarat untuk kelulusan. Nah, tadi sudah saya sampaikan kenapa yang diukur itu literasi dan numerasi, karena merupakan kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua orang terlepas dari profesi dan cita-citanya itu apa, kayak gitu. Terus selain nanti literasi numerasi ada survei karakter, kemudian
ada survei lingkungan belajar juga. Terus kaitannya dengan kurikulum, di sini bahwa asesmen nasional mengukur kompetensi dasar yang dapat diterapkan dalam segala situasi. Sebenarnya kalau untuk kita sebagai guru akuntansi itu literasi numerasinya kita itu sudah sangat kuat. Bahkan pembelajaran kita itu kan banyak ke analisa. Nah itu soal-soal numerasi itu mirip-mirip seperti itu. Kemudian ini perbedaan AKM dengan UN, Bapak Ibu. Enggak ada bapaknya, ding, ibu-ibu. Jenjang penilaiannya sama ya. Level muridnya itu kalau UN kan di tingkat akhir, tapi kalau AKM itu tengah-tengah. Kemudian subjeknya sensus untuk seluruh siswa kalau UN. Sementara kalau untuk yang AKM itu kalau AKM itu hanya untuk sampel saja. Kemudian kalau untuk model soalnya kan kalau UN itu pilihan ganda. Kalau di sini ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan ada uraian. Tesnya kalau UN 4 hari, kalau ini cuma 2 hari. Kemudian dilaksanakannya kalau AKM itu full online. Terus metode penilaiannya computerized multi-stage adaptive test. Kemudian di sini ini miriplah ada proktor, ada teknisinya kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Kayaknya untuk sementara itu nanti akan saya berikan contoh untuk soalnya. Nah ini. Jadi komponennya itu nanti ini. Misal kita kalau orang akuntansi itu lebih banyak nanti soalnya di numerasinya ini sih. Karena dia lebih kayak ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah ini contoh bentuk soalnya pilihan ganda, jadi hanya dapat memilih satu. Kalau pilihan ganda kompleks itu bisa memilih lebih dari satu. Kemudian ada menjodohkan, ini biasanya dicentang-centang, misalnya ada 3 atau 4 jawaban kayak gitu. Terus ada isian singkat dan ada uraian. Soalnya ada 36 soal, ya. Terus kemudian ini contohnya di sini. Contohnya saya share dulu. Nanti saya share untuk contohnya di sini. Kita bisa melihat di Pusmenjar Kemendikbud.go.id. Jadi bisa dilihat contoh soal AKM seperti apa. Kalau ini enggak. Ini pelaksanaan tadi sudah saya sampaikan, kemungkinan dilaksanakan ini. Terus apa lagi ya? Ini waktunya, tadinya ini April 2021, Agustus 2021, tapi akhirnya kemarin ada berita bahwa itu akan diundur di bulan September. Ini tesnya, hari pertama itu tes literasi 90 menit, kemudian survei karakter 30 menit. Kemudian hari kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi cuma 2 hari. Gitu itu untuk sekilas AKM-nya. Nah, sekarang seperti tadi saya sampaikan contoh untuk AKM. Contoh ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di Pusmenjar Kemendikbud.go.id. Jadi level belajarnya ini untuk kelas 1, kelas 2 SD, kelas 3, 4 SD kayak gitu. Nah, kita coba lihat contoh untuk yang anak SMA, SMK ya. Ini contoh tes literasi informasi. Ini sebenarnya mungkin guru bahasa Indonesia atau guru PPKN yang harus lebih belajar yang ini, yang literasi ini, karena tadi
Kalau biasanya kan UN itu paling 2-3 paragraf, ini adalah bacaan yang seperti ini dan mereka harus ini berikan alasanmu mengapa jadi harus ini. Saya akan ngasih contoh yang lain. Nah, ini yang numerasi. Nah, ini contoh pilihan ganda kompleks. Ini kalau anak akuntansi atau ini jadi kayak matematika, hitungan, tapi dikaitkan dengan ekonomi. Maka kenapa semua guru mapel apapun harus belajar, karena di soal-soal itu akan dikaitkan dengan semua mata pelajaran. Ini contohnya ini. Dia belajar grafik ya, menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data. Berarti kan itu untuk statistik ya, statistik, pelajaran matematika statistik. Tapi di sini bacaannya di sini tentang investasi, penanaman modal, kemudian harga emas, antam dan lain sebagainya, sama ada grafik kayak gini. Ini kan ada kaitannya dengan nah, kemudian pertanyaannya kayak gini. Suruh pernyataannya benar salah kayak gitu. Ya. Terus ini. Nah, ini contoh pilihan ganda. Nanti pada saat pelatihan juga, nah ini contoh untuk persamaan atau pertidaksamaan kuadrat. Ini kan sebenarnya kaitannya sama akuntansi juga ya, sama penjual beli, sama keuangan. Ya, kayak literasi numerasi lah. Tapi ini belum ke literasi numerasi, ini baru ke penerapan ini. Di sini ada soal cerita, ada seperti ini. Nah, pilihan jawabannya ini. Jadi konsep matematika tetapi dikaitkan dengan ini. Itu jadi kenapa kenapa semua guru harus belajar agar nanti ketika kita bikin soal itu ada kaitannya dengan kayak gitu. Nah, ini contohnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di Pusmenjar. Nah, sekarang saya mau memberi contoh, memberi simulasi untuk bagaimana mendaftarnya. Ya, ini kan punya saya ya. Sebentar, saya logout dulu. Bentar. Kita buka dulu. Guru belajar ini. Kita alamatnya di gurubelajar.kemendikbud.go.id. Nah, di sini nanti kan ada macam-macam, ada pendidikan keterampilan hidup, asesmen kompetensi minimum, kemudian ini. Nah, kita klik yang ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk dulu. Saya mensimulasikannya pakai punyanya Bu Arma ya. Ini 1, 2 sampai sini sama kayak punya saya. Habis itu 37074. Kemudian passwordnya kok masih Dewi Hasanah. Bentar. 2015 01 2 3 7 074. Passwordnya belum ini. Wait. Kok ini masih akun saya terus ya? Oh, sorry.
Nah ini passwordnya. Pakai browser lain coba, Cak ya. Enggak bisa kok, sebentar. Ini Dewi itu tadi 10 apa 01 jenengan tadi matore 01 itu 10 Pak. oh iya betul. 2015 01 2 37074. Ya, betul. Nah, udah. Ini ada, ini punyanya Bu Arma. Nah, ini kan kalau sudah, nanti kalau teman-teman sudah masuk ke sini, ya, kalau sudah masuk ke sini, di situ ada pilihan apa yang bisa kita ikuti di sini. Nah, kita klik yang ini, asesmen kompetensi minimum. Nah, kemudian setelah itu di sini ada Telegram guru sertifikat kalau nanti sudah selesai. Nah, kita klik daftar. Nah, kita mau pilih yang mana? Ini masih yang saat ini dibuka angkatan 678. Bu Arma karena besok sibuk mau ada jadi asesor, terus ini sibuk, jadi dia pilih angkatan 8. Langsung klik daftar. Terus ya. Oke, nah di sini sudah di SIM guru belajarnya Bu Arma itu berarti ini sudah ada ini. Belum mulai. Nanti kalau misalnya sudah sudah saatnya mulai, di sini ada klik mulai, maka nanti Bapak Ibu akan belajar dan mengikuti langkah-langkah. Di situ nanti ada 45 langkah yang harus dilakukan. Tetapi selama Bapak Ibu bisa mengikutinya nggak begitu sulit. Yang penting dibaca saja alurnya. Terus kemudian nanti paling yang agak susah membuat contoh soal, tetapi bisa dipelajari kayak gitu. Saya kira itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bu Nini habis ini daftar ya. Bu Topek, Bu Siti, Pak Ismail, sudah ikut apa belum? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kayaknya cukup paham. Yang terpenting nanti teman-teman setelah ini silahkan daftar, masih ada kesempatan sampai dengan 11 dan itu penting untuk kita lakukan. Baik, terima kasih. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah join. Sudah meluangkan waktunya untuk ikut acara ini, untuk ikut pengimbasan ini. Semoga nanti banyak yang menyusul untuk mengikutinya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum. Foto belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.